Kita lanjutkan kita Bulughul Maram tentang puasa, hadis nomor berapa terakhir? 683. Sekarang 684. Kita bahas ya. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhoi keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam, wa huwa muhrim, ketika beliau sedang ihram, wahtajama wa huwa shaim, dan beliau pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sah ya. Maksud hadis, Nabi pernah berbekam, yakni boleh berbekam ketika sedang ihram, satu ya kan. Dan pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Itu nanti yang kita bahas tuh huruf wawu itu. Ini kan wawu kan limutlaqil jam'i, ya kan, mengumpulkan semuanya. Tuh, mana wawu, mana aslinya itu bisa berbekam dulu baru bisa berbekam dulu ketika sedang ihram, baru berbekam ketika berpuasa, berlainan waktu. Bisa juga kebalikannya, berbekam ketika berpuasa lalu berbekam lagi ketika sedang ihram. Tuh, balikannya. Bisa juga bermakna dua-duanya. Ketika sedang ihram, Nabi berpuasa sambil berbekam. Nah, itu. Nah, dari catatan kaki, qala Ibnul Qayyim fi Zad, Ibnul Qayyim telah berkata di kitab Zad, maksudnya Zadul Ma'ad, wala yasihhu anhu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sah darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa beliau ihtajama, pernah berbekam, wa huwa shaimun, ketika sedang berpuasa. Begitu kata Ibnul Qayyim. Qala minha, dan dia berkata diantaranya, sa'altu Ahmada anhu, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentangnya. Faqala, lalu Imam Ahmad berkata, laisa bisahih, itu tidak sah. Jadi Nabi berbekam ketika sedang puasa. Qad ankarahu Yahya ibnu Sa'idin al-Ansari, dan sungguh telah mengingkarinya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Wa qala al-Asram, dan al-Asram berkata, sami'tu Aba Abdillah, aku pernah mendengar Abu Abdillah, zakara hadzal hadisa, menyebut hadis ini, fada'afahu, lalu dia melemahkannya. Qala Ibnu Qayyim berkata lagi diantaranya, wasa'altu Ahmada an hadis Ibni Abbas, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad hadis Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrimun, Nabi pernah berbekam ketika sedang berpuasa lagi muhrim. Ini kalau ini bareng puasa juga, ihram juga. Kalau tadi kan puasa doang kan, yang tadi puasa tidak sah ya. Faqala, lalu Imam Ahmad berkata, laisa fihi shaimun, beliau tidak sedang berpuasa, innama huwa muhrimun, hanyalah beliau sedang ihram. Kata Imam Ahmad yang sah berbekam ketika sedang ihram, yang berpuasa tidak sah gitu ya.
Zakarahu Sufyan. Sufyan telah menyebutnya an Amrin ibni Dinar dari Amr bin Dinar, an Tawus an ibni Abbas dari Tawus dari Ibnu Abbas. Warwiya, dan dia hadis diriwayatkan min wujuhin ukhra dari jalan lain an ibni Abbas dari Ibnu Abbas kazalik seperti itu ya. Wal maksudu, dan maksudnya adalah annahu lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu ihtajama wa huwa shaimun. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, ini kata penulis menerangkan maksud Ibnu Qayyim adalah bahwa tidak sah hadis bahwa Nabi pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Itu kata Ibnu Qayyim. Tapi hadis ini sah. Rawahul Bukhari, ada di kitab Sahih Bukhari. Tuh. Bagaimana nanti kita mendudukannya? Kita baca dulu ya. Apa yang namanya? Lanjutannya. Wan Syaddad bin Aus, dan dari Syaddad bin Aus anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin, pernah melewati seorang laki-laki bil Baqi, di Baqi, wa huwa yahtajimu fi Ramadan, ketika dia sedang berbekam di bulan Ramadan. Faqala, lalu Nabi bersabda, aftarul hajimu wal mahjum. Aftara, telah berbuka, al hajimu, orang yang membekam, wal mahjum, dan yang dibekam. Telah berbuka maksud apa ini? Batal. Rawahul khamsah, telah diriwayatkan oleh imam yang 5 ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Wa shahahahu Ahmad, dan telah disahkan hadis ini oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Ini ada catatan kaki. Qala Suyuti fil Jami'is Shaghir, telah berkata Imam Suyuti di kitab Al Jami'us Shaghir, mutawatir, hadisnya mutawatir. Wa qala al Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berkata, fihi, padanya, ghairu hadisin sabit, tidak ada hadis yang kuat tentang ini. Jadi maksud apa ini? Lemah. Wa qala Ishaq, dan Imam Ishaq berkata, qad sabata hadza min khamsati aujuhin, sungguh telah sah hadis ini dari 5 jalan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim fi Zad, dan Ibnu Qayyim berkata di kitab Zadul Ma'ad, wallazi sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang sah darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu yuftirus shaim, bahwa berbekam itu menjadikan orang itu berbuka, yakni membatalkan puasa ya. Al aklu wasyarab wal hijamah wal qai, makan, minum, hijamah, dan muntah, begitu kata Ibnul Qayyim. Wal Qur'anu, dan Al-Qur'an itu dalla ala annal jima, menunjukkan bahwa jima itu muftir, menjadikan orang itu berbuka, yakni batal puasa. Kita baca lagi sekali lagi menghubungkan dengan bekam. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik, qala, dia berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaim, pertama kali makurihatil hijamah, berbekam yang dimakruhkan adalah lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib, bahwa Ja'far bin Abi Thalib ihtajama, pernah berbekam, wa huwa shaim, ketika sedang berpuasa. Famarra bihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewatinya. Faqala, lalu bersabda, aftara hazani, telah berbuka 2 orang ini. Maksudnya siapa ini? Yang membekam dan yang dibekam. Summa, kemudian
rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijamah lis-shaim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, itu di garis bawah itu. Memberi rukhsah ba'du setelah itu. Jadi artinya apa nih? Boleh. Fil hijamah, ditentang hijamah lis-shaim, bagi orang yang mau bagi orang yang sedang berpuasa. Wa kana Anasun, dan Anas yahtajimu, biasa berbekam. Ini kan fi'il mudhari didahului oleh kana menunjukkan kebiasaan. Biasa berbekam wa huwa shaim, ketika sedang berpuasa. Rawahud Daruqutni, dan telah diriwayatkan oleh Imam Daruqutni wa qawwahu, dan Imam Daruqutni menguatkannya. Ini dicatat rijaluhu siqatun walam nu'lamu lahu illah. Mana ini? Hadis nomor ini apa namanya? 686. Ini kata Imam Daruqutni. Iya ngomong. Walam a'lam lahu dan aku tidak mengetahui ada ilat. Nah, jadi hadis, kita kembali lagi hadis 684, ya kan, kata Ibnul Qayyim apa ya? Nabi tidak pernah, ya tidak sah datang dari Nabi bahwa Nabi pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Yang benar kata Imam Ahmad apa ya? Ketika sedang ihram, ya kan? Tapi kan hadis ini sah. Gimana cara mendudukannya nanti? Kemudian hadis 685 itu hadisnya sah. Maksudnya orang yang membekam dan yang dibekam batal puasa. Kemudian hadis 686 ini ada keringanan. Nah, bagaimana cara mendudukannya? Nih, begini, ini ya dicatat ya. Hadis 685, ya. Hadis 685 itu kan ada keterangan itu kan. Hadis 685 ini hadisnya mansukh namanya. Mansukh. Nah, hadis 686 dia sebagai nasikh. Ya, 686. Ya, hadisnya nasikh. Yang mansukh hadis 685, ya kan? Mansukhan itu dihapus artinya. Nasikh artinya yang menghapus gitu. Yang dihapus mansukh. Yang dihapus, yang menghapusnya disebut nasikh, ya.
Jadi hadis tentang batalnya bagi orang yang berbekam, ya, baik yang membekam atau yang dibekam, itu hadisnya sudah dihapus, hukumnya tidak berlaku lagi. Terus hadis yang menghapus yang mana? Nah itu 686, itu lafadz rakhoso itu, ya. Nah kemudian apa namanya, makna aftara itu ditakwil, ya. Maksudnya begini, jadi kan yang 688 kan boleh ya, berbekam di bulan puasa boleh, atau sedang berpuasa boleh. Nah jadi berbuka itu ditakwilnya begini, orang yang berbekam itu kan badannya lemah, jadi lemah kan, dia khawatirkan akan menjadikan sebab dia berbuka puasa, begitu makna aftara itu. Ditakwil gitu ya kan. Tuh. Iya, dari mana ke situ. Jadi kan kalau bicara hukumnya boleh-boleh aja. Kan yang lalu sudah kita bahas, al fitru mimma dakhala walaisa mimma kharaja. Yang membatalkan puasa itu, maksudnya yang menjadikan orang itu berbuka, mimma dakhala, apa yang masuk, walaisa mimma kharaja, dan bukan apa yang keluar. Kan kalau berbekam darah keluar kan? Nah itu, ya. Jadi hukum berbekam di bulan Ramadan boleh, tapi kalau bicara yang lebih baik, jangan deh. Lemes kan badan habis berbekam, maunya tidur, enggak, maunya minum teh manis. Iya, itu takwil al-Baghawi, itu ya kan. Al-muradu bi iftarihima, yang dimaksud dengan iftar keduanya, berbuka, ta'aruduha lil iftar, merintanginya kepada berbuka itu, ya. Nah tentang perkataan Ibnu Qayyim ini dibantah di kitab Subulus Salam, itu ya kan. Hadisnya sah itu ya, sekalipun misalkan katakanlah Nabi nggak pernah berbekam gitu, nggak pernah lakukan, tapi Nabi membolehkan itu ya kan. Nah, ada yang katakan zahirnya ini kan terjadi dua perkara yang disebutkan, yakni berbekam ketika ihram dan ketika sedang berpuasa, itu terjadi dalam satu waktu, ya kan, karena huruf wau. Bisa juga dipahami berbeda waktunya, ya kan. Nah apabila dimaksudkan adalah ihramnya, ihram Nabi itu ya, wahwa yaitu fi hajjatil wada, pada haji wada, iz laisa fi Ramadan, karena itu bukan di bulan Ramadan. Jadi nggak pernah Nabi bekam ketika sedang ihram, kalau dimaksudkan adalah haji wada, ya. Walakana muhriman, dan tidak pula yaitu berihram fi safarihi fi Ramadan. Nabi berihram di dalam safarnya di bulan Ramadan, amal fathi, pada
tahun penaklukan Mekah. Wala fi syai'in min umrihi lati i'tamaroha, dan tidak pula pada sesuatu dari usianya yang dia berumroh. Wa ini tamala, walaupun memungkinkan anahu soma naflan, walaupun memungkinkan bahwa Nabi berpuasa sunnah. Ila akan tetapi annahu lam yu'raf zalika, yang demikian itu tidak diketahui Nabi pernah berbekam ketika sedang puasa. Ini kita bahas yang ini, yang hadis 684, ya kan? Wa fil hadis, dan di tentang hadis ini ada beberapa riwayat. Tadi kata Imam Ahmad, sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas tidak menyebut puasa. Tadi kata Imam Ahmad apa ya? Menyebut ihram, ya kan? Qala Abu Hatim, telah berkata Imam Abu Hatim, akhtaha fihi Syarik rawi hadis telah keliru tentangnya. Innama huwa ihtajama wa atal jam ujratahu, hanyalah beliau pernah berbekam dan memberi bekamnya itu upahnya. Dan Syarik haddasa bihi min hifdhihi, Syarik menceritakan dengannya dengan hadis itu min hifdhihi, dari hafalannya. Wa qad sa'a hifdhuhu, dan sungguh telah buruk hafalannya. Fa'ala hadza sabit, dan atas ketetapan ini, keabsahan ini, innama huwal hijamah, hanya dan begini itu adalah berbekam, boleh maksudnya. Wal hadis yahtamilu annahu ikhbaru an kulli jumlatin an ala khiddah, dan hadis itu memungkinkan pengkabaran di setiap jumlah atas satu. Wa annal murada ihtajama, dan yang maksudnya adalah ihtajama wa huwa muhrim fi waqtin wahtajama, Nabi pernah berbekam ketika sedang ihram di satu waktu. Wahtajama wa huwa shaim fi waqtin akhar, dan Nabi pernah berbekam juga ketika sedang berpuasa. Jadi beda waktu, berbekam ketika ihram satu waktu, kemudian di lain waktu pernah berbekam juga ketika sedang berpuasa. Karena nggak pernah jadi satu itu, ya. Nah, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa, itu kan jadi pokoknya. Nah, hadis ini mereka berkata hadis ini nasikh. Yang menghapus ini adalah hadis itu tadi yang lafaz rakhoso itu, ya. Jadi hukumnya boleh ya berbekam, ya. Deh, dibaca Bos, dikasih Bos. Hadis 684, hadis sah, maksud boleh berbekam ketika berpuasa, hukum mubah. Hadis 685, hadis sah, maksud melarang berbekam di waktu berpuasa, hukum mansukh. Ya, dihapus itu ya. Hadis 686. Iya. Hadis 686, hadis sah, maksud berbekam itu tidak membatalkan puasa, hukum sebagai ketentuan. Itu yang menunjukkan lafaz nasihnya itu lafaz rakhoso itu di garis bawahi tadi ya. Memberi rukhsah. 687. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iktakhala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktakhala, bercelak mata fi Ramadan, di bulan Ramadan, ya. Wa huwa shaim, ketika sedang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah, telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata la yasihu fi hadzal hadis, la yasihu fi hadzal babi syai'un, tidak sah sesuatu pun fi hadzal bab, di tentang bab ini, maksudnya bab apa? Bercelak
membatalkan puasa ya. Hadisnya lemah ya. Bercelak mata tuh kan. Iya gitu. Gitu. Apa ya rasanya itu? Bercelak mata. Benar nggak? Hah? Rasanya gimana? Iya yang jadi bercelak mata hadisnya lemah ya. Hukumnya kembali ke hukum asal mubah. Baca bos, yang kasar bos. Hadis 687. Hadis lemah. Maksud orang yang berpuasa boleh bercelak di siang hari. Hukum sebenarnya mubah. Iya. Hadis 688 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, siapa saja yang lupa ketika sedang berpuasa. Ini apa kelupaan ini dia? Fa akala wa au syariba, yaitu dia makan atau minum. Falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullahu wasaqahu, muttafaqun alaih, karena sesungguhnya hanyalah Allah telah memberi makannya dan memberi minumnya. Nah, jadi orang yang makan dan minum karena lupa itu tidak batal puasa. Mana yang menunjukkan tidak batal puasa? Itu fal yutimma shaumahu, disuruh sempurnakan terusin puasanya. Nah, itu Allah yang kasih makan dan kasih minum, rupanya udah kenyang. Lupanya udah kenyang. Waduh, enak kenyang. Ini insyaallah udah mafhum lah ini ya, bisa dipahami. Nah, itu lafadz fa innama at'amahullahu wasaqahu ini juga menunjukkan bahwa ini sindiran, tidak ada dosa. Ya kan hakikatnya apa ini? Kan Allah Maha berkehendak, ya kan? Allah yang menghendaki yaitu makan dan minum. Rahmat lah ini. Jangan lupa terus-terusan bos. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 688. Hadis sah. Maksud memerintah orang yang makan atau minum di siang hari dengan lupa supaya menyempurnakan puasanya. Hukum wajib dan sah puasanya. Berikutnya, walil hakim, dan bagi Imam Hakim, ini maksudnya dari jalan Abu Hurairah juga yang di atas tuh. Man aftara, siapa saja yang berbuka fi Ramadan, pada bulan Ramadan, nasian, karena lupa ya. Ini umum nih kalau yang ini, makan minum berjima dan lain-lain. Fala qada'a alaih, maka tidak ada qada atasnya, itu di garis bawah itu. Tidak ada qada. Wala kafarah, dan tidak pula ada denda. Itu ya. Karena tidak batal puasa. Campur suami istri siang hari. Oh iya lagi puasa, terusin bos. Jadi ini umum, yang lebih umum. Kalau tadi kan makan dan minum doang, kalau bawahnya lebih umum. Nggak ada rinciannya. Iya, nggak ada rinciannya. Cuman dibilang siapa saja yang berbuka karena apa, kan nggak tuh. Cuman ya sebab itu apa, ini kan lupa doang. Maksudnya menjadikan dia berbuka apa, makan minum atau nggak dirinci, menunjukkan umum ya. Coba dibaca ringkasannya. Wa huwa sahih. 689. Hadis sah. Maksud orang yang berbuka
Nah, tidak ada qada ini karena tidak batal. Terus bagaimana kalau tidak batal? Fal yutimma saumahu. Yang atas itu. Maka sempurnakanlah puasanya. Deh ya. Kita lanjutin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qai'u fala qada'a alaih. Siapa saja yang zara'ahu memaksanya al-qai' muntah, fala qada'a alaih, maka tidak ada qada atasnya. Wa man istaqa'a, dan siapa saja yang istaqa'a sengaja muntah, fa alaihil qada'u, maka wajib alaihi atasnya kan. Ini dikasih dalam kurung wajib atasnya al qada, ganti puasanya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam yang lima. Wa a'allahu Ahmad, dan Imam Ahmad mengiklalnya, maksudnya menjadikan hadis ini cacat, ada cacatnya gitu. Wa qawwahu Daraqutni, dan tapi Imam Daraqutni telah menguatkannya. Maksudnya ini nih, menguatkan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad tadi apa ya? Berkata, di sini ada cacat, kemudian dikuatkan oleh Imam Daraqutni. Iya benar ada cacat gitu, ya kan? Imam Nasai berkata, waqafahu atau an Abi Hurairah. Imam Atha memaukufkannya dari Abu Hurairah. Imam Tirmidzi katakan hasan gharib. Kami tidak mengetahui dari hadis Hisham an Ibnu Sirin an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadisi Isa bin Yunus wala yasihu isnaduhu, dan sanadnya tidak sah. Imam Bukhari berkata, la arahu mahfuzan, aku tidak melihatnya mahfuz. Wa qad rawal Bukhari, dan sungguh Imam Bukhari telah meriwayatnya fi sahihihi an Abi Hurairah annahu qala, bahwa dia berkata, idza qa'a la yuftir, apabila telah muntah la yuftir, maka tidak batal ya. Innama yakhruju, hanyalah dia keluar, wala yulij, dan tidak pula masuk dulu. Qala wa yuzkaru an Abi Hurairah annahu yuftir wal awalu asahhu, ini dicatat ya. Hadisnya hadis nomor berapa ya? 690 kan hadisnya lemah, menerangkan muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Hukum sebenarnya tidak membatalkan puasa. Ini dicatat nih yang apa namanya, yang hadis muntah yang sah. Idza qa'a, apabila telah muntah, la yuftir, la yuftir, la yuftiru. Innama ya ruju, hanyalah dia itu keluar, wala yuliju, wala yuliju. Ini kok singkat ya, maksudnya Bukhari. Innama iza, apabila qa'a muntah, la yuftiru, maka dia tidak berbuka, maksud tidak batal.
Inama hanyalah dia itu keluar, wala yulij dan tidak memasukkan gitu ya. Ada juga di Sahih Bukhari juga, di Bukhari ya kan, diriwayatkan juga dari jalan tadi siapa itu Abu Hurairah bahwa itu membatalkan, tapi yang sah itu adalah yang pertama ini ya. Nah, bisa dipahami ya. Wah, sekarang berikutnya. Wa an Jabir ibni Abdillah, dan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah, pernah keluar pada penaklukan tahun Mekah, tahun penaklukan amal fathi tahun penaklukan itu ya, ila Makkah ke Mekah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, fasoma, lalu Nabi berpuasa. Rasulullah SAW bersabda berpuasa hatta balagha qura'al ghamim, hatta sampai balagha mencapai qura'al ghaim, ini nama tempat. Qura'al ghaim nama tempat, wahwa wadin, di lembah amama Usfan, dia nama lembah gitu ya, lembah di depan Usfan. Fasaman nas, lalu manusia, maksudnya para sahabat berpuasa juga. Jadi Nabi dan para sahabat berpuasa. Summa da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu, kemudian da'a, Nabi, ini fa'ilnya Nabi Rasulullah minta biqadahin, satu kendi, minta dibawakan kendi, min ma'in yang berisi air, farafa'ahu, lalu Nabi mengangkatnya ya, hatta nadharanas ilaih, sampai manusia itu melihatnya, fasyariba, lalu Nabi minum, sumakila, kemudian dikatakan lahu kepadanya ba'da zalik, setelah itu, inna ba'don nasi qad shoma, sesungguhnya sebagian manusia qad shoma, tetap puasa. Faqala ulaikal usatu, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka, al usah. Ulaikal usatu, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka. Mana itu? Iya, dikuatin lagi. Nih. Nih, bacaan dulu ya, biasanya ya. Kharaja minal Madinah, Nabi keluar dari Madinah di Ghazwatil Fathi, untuk perang Fathi, Fatu Mekah, fil yaumil ashir, pada tahun ke-10, sanata samanin, pada tahun 8 minal hijrah, dari hijrah. Wa qura'al ghamim wadin amama Usfan, aduh disebutin lembah di depan Usfan. Waqala Umar bin Khattab, Umar bin Khattab telah berkata, Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ghazwatain, 2 kali perang. Bulan Ramadan tuh bos, perang. Alasan capek, kalau kerja gimana nih perang. Pertama pada yaum apa namanya, yauma badrin, pada hari Badar, perang Badar, satu, wal fathi, dan fathu Mekah, itu 2 kali. Yang terkenal kan Badar aja kan. Fa aftarna fihima, lalu kami berbuka pada keduanya. Qala Ibnul Qayyim berkata, walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari bimbingannya sallallahu alaihi wasallam, taqdirul masafati, ukuran jarak, alati yuftiru fiha shaimu bihaddin, tidak ada ukuran jarak yang orang yang berpuasa itu berbuka padanya, pada apa ini? Pada safar, bihaddin, dengan satu batasan.
wala sahha anhu fi dzalika syai'un, dan tidak sah darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika di tentang itu syai'un sesuatu pun ya. Wa qad aftara Dihya bin Khalifah, dan sungguh telah berbuka Dihya bin Khalifah fi safarin salasati amyal, pada safar 3 mil. Tuh ribut-ribut tentang 3 mil. Safar musafir berapa ukurannya? Wa qala liman shoma, dan dia berkata kepada orang yang berpuasa, qad ragibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka telah tidak menyukai bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahabatu, dan adalah para sahabat, hina yansha'unas safara, ketika mereka ingin safar, melakukan safar maksudnya, yuftiruna, mereka berbuka puasa, min ghairi i'tibari mujawazatin, tanpa memperhatikan mujawazatil buyuti, tanpa memperhatikan apa namanya, apa itu, batas, melampaui batas rumah, nggak perhatiin, iya jaraknya gitu maksudnya. Ya jiduna, yang mereka dapatkan, annadzalika, bahwa yang demikian itu adalah saatuhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, keluasannya dan bimbingannya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdasarkan keterangan tadi ya, kalau musafir, kalau hukum itu boleh pilih, ya kan? Musafir itu boleh pilih apakah dia mau berbuka puasa atau tidak ya. Nah, tadi di atas hadis 691 yang lebih utama apa ya? Enggak dong. Yang lebih utama berbuka berdasarkan apa itu? Ulaikal usatu, mereka itu adalah orang yang durhaka. Ini tidak diartikan dosa gitu. Kenapa enggak diartikan dosa, ya kan? Karena musafir itu boleh pilih. Itu Nabi kan menyaksikan kan, ada para sahabat juga yang berpuasa tapi dibiarkan gitu. Ya tidak mengikuti bimbingan. Iya, nggak, maksudnya jadi bukan diartikan haram gitu kan. Nggak mengikuti bimbingan yang lebih utama. Nah kan bagaimana kalau misalkan kita jadi musafir masih kuat berpuasa, lebih baik apa? Lebih baik puasa. Di dalam Al-Quran kan ada tuh jelas, yang sakit, yang safar, ya kan, di Al-Quran. Coba deh lihat deh surat apa namanya, Al-Baqarah 184 kayaknya. Coba lihat 184. Coba baca. Coba hatiin.
Lagi terus enggak, lanjutannya masih ada. Tuh ya, yang terakhir. Wa antasumu khairul lakum in kuntum. Tuh. Kalau masih kuat, yang lebih baik lanjutin. Gitu. Jadi ulaikal usoh itu tidak diartikan haram. Ya. Ini Pak, insya Allah. Berpuasa lebih baik. Ini bukanya itu insya Allah sore hari nih. Tuh, apa yang namanya? Pada asar kalau nggak salah. Cuma kamu lebih utama nih kalau misalkan safar ya, kalau udah payah gitu ya, buka dengan kuat, jangan maksain, tuh, nanti tapi instan lagi bos. Kalau masih kuat, lebih baik puasa. Jadi pahami ya? Nah, ini lanjutan nih, satu lagi tanggung. Enggak deh, lanjutin dulu deh, tanggung tentang safar. Wa filas dan satu lafadz faqila lahu. Ada yang berkata kepada Nabi, innan nasa, sesungguhnya manusia itu qad syaqqa alaihim. Nah itu deh, sungguh syaqqa alaihimus syiyam, sungguh puasa itu telah kepayahan atas mereka. Wa innama yantaziruna fima fa'alta, dan hanyalah mereka menunggu pada apa yang engkau perbuat. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri, itu kan. Lalu Nabi minta dibawakan sekendi air setelah asar. Fasyariba, lalu Nabi minum. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah itu yang jadi alasannya kenapa mereka berbuka, karena puasanya itu dia payah buat mereka para sahabat, dan para sahabat itu nunggu Nabi. Artinya Nabi apa itu? Nabi tetap jalanin puasa karena nunggu Nabi berbuka. Udah ngeliat para sahabat udah kepayahan itu ya kan, baru Nabi berbuka. Badal asri itu udah pengen buka puasa lagi itu, ya kan? Tanggung ya kan? Itu jadi alasannya. Kalau udah kepayahan lebih baik berbuka tuh. Karena nggak ada kebaikan ya buat orang yang safar. Kalau lagi puasa, kalau udah kepayahan suruh buka udah, kan lagi capek orang safar itu ya. Nah kemudian wa'an Hamzah, dan dari Hamzah ibni Amrin wal Aslami, bukan, wa'an Hamzah bin Amrin al Aslami radhiyallahu anhu, dan dari Hamzah bin Amr al Aslami, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwa dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fi quwwatan ala siyami fi safar, sesungguhnya aku dapati pada diriku, fiya itu ya, kekuatan ala syam, berpuasa fi safar, di dalam safar. Fahal alayya junahun, maka apakah ada tanggungan dosa atasku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya rukhsatun minallah. Oh, di garis bawahi, itu adalah rukhsah minallah, dari Allah, kelonggaran dari Allah. Faman akhadha biha, maka siapa saja yang mengambilnya maksud apa ini? Mengambil rukhsah itu fahasanun, maka dia baik. Waman ahabba ayyasuma, dan siapa saja yang suka berpuasa, fala junaha alaih,
maka tidak ada dosa atasnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa asluhu fil muttafaqi alaih, dan asal pembicaranya dalam muttafaq alaih, min hadisi Aisyah, dari hadis Aisyah, anna Hamzata bin Amrin sa'ala, bahwa Hamzah bin Amr pernah bertanya. Ini pertanyaan nih, pernah bertanya nih jawabannya nih. Sum in syi'ta, catat ini. Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Ini riwayat Muslim. Mim. Berpuasalah in syi'ta, jika kamu mau, wa aftir, dan berbukalah in syi'ta, jika kamu mau. Jadi di hadis ini tidak ada kelebihan satu sama lain, sama aja. Mau berbuka boleh, mau lanjut juga boleh. Tuh, kalau di hadis yang atasnya, kalau merasa berat, maka yang lebih utama adalah buka. Coba bos, baca bos, ini kasarnya. Hadis 691, hadisah maksud musafir boleh berpuasa dan boleh buka. Hukum mukhayyar. Mukhayyar itu boleh pilih. Hadis 692, hadisah maksud musafir boleh berbuka meskipun sudah berpuasa sebagian besar dari siang hari. Hukum berpuasa. Hadis 693, hadisah maksud menetapkan kelonggaran berbuka dalam safar. Hukum sebagai ketentuan. Ya, itu. Itu dari Aisyah itu. Aisyah anak Hamzah pernah bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi jawab ini. Ya pertanyaannya itu, mafhum deh itu yang di atas. Bolehkah saya berbuka atau tetap berpuasa ketika safar? Berpuasalah jika kamu mau, berbukalah jika kamu mau. Yang begini aku mau buka, aku mustakat juga harus safar dulu nih. Kita jadi sepatah, jangan aja begitu. Deh, bisa dipahami ya? Kita cukupkan ya bos ya. Di sini aja. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan bos.